asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa berkumpul bersilaturahim di lokasi lapangan tenis meja Pak Nahya. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nahya yang sudah menyiapkan dan menyediakan tempat untuk acara pada siang sampai pagi sampai siang ini, yaitu acara pelatihan penyembelihan hewan kurban. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kami sampaikan sesi acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sambutan pembukaan yang telah kita sama-sama buka, kemudian sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mi'raj yang berada di lingkungan RT 07 RW 04. Lalu mungkin bisa dilanjutkan dengan berdoa langsung Pak DKM. Lalu setelah itu adalah acara yang pokok, yaitu sosialisasi atau pelatihan berkenaan dengan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Imam Nuryanto. Beliau adalah pimpinan dari Ma'had Al-Mujadid Bandung. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan rekannya atas kehadirannya pada siang hari ini. Baik hadirin kaum muslimin, Bapak Saudara sekalian, Ibu juga yang hadir di sini yang menyaksikan acara ini, marilah sebelumnya kita mendengarkan dulu sambutan dari Bapak DKM, Bapak Haji. Dipersilakan kepada Bapak Haji Yedi Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi ini, siang ini kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama berkumpul di tempat ini dalam acara ada sesuatu hal yang penting dalam rangka menghadapi THBI Idul Kurban. Tentu saja kita tidak lupa bersyukur pada Allah bahwa kita ditakdirkan sehat, berkumpul, tidak ada halangan dan juga keadaan sempat. Kita bersyukur pada Allah kebaikan-kebaikan Allah ini. Dan besok kita tidak tahu nasib kita, takdir Allah kepada kita. Makanya kalau sekarang bersyukur, alhamdulillah syukurlah kepada Allah, ada harapan besok lebih sehat, lebih sempat, lebih bersilaturahmi lagi dan sebagainya. Kurnia Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita sebut-sebut namanya, disebut-sebut, dimuliakan karena telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang sangat berjasa menyelamatkan umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya alhamdulillah syukurillah telah kedatangan Bapak yang terhormat Bapak Ustadz Imam Nuryanto, pimpinan Ma'had Mujadid Bandung di tempat ini. Terima kasih, alhamdulillah syukurillah, yang akan memberi suatu ilmu ya pada kita, dan ini sesuatu yang baru ya, yang jarang ya terjadi. Ada suatu kursus gitu ya, pembinaan pendidikan tentang masalah penyembelihan. Hal ini tentu saja kita masih awam ya, yang ya umumnya gitu. Walaupun sudah terbiasa, ada yang ahli sudah terbiasa, tapi kan kebanyakan kita belum bisa ya, belum terbiasa.
Dikarenakan hal-hal ini yang penting bagi kita, terutama ini kalangan muda ya, yang masih kuat tenaganya, bisa beribadah ya, menyumbangkan jasanya, nama baiknya, kebaikannya untuk masyarakatnya dalam rangka PHBI Al-Qurban ini. Dan insya Allah Bapak Ustadz Imam Nuryanto akan membina kita ya, menjadikan kita bisa jadi ahli gitu ya, mudah-mudahan bisa menyembelih, ahli penyembelih dengan baik ya, dengan ilmu yang akan nanti diberikan oleh Bapak pembina dan penyuluh ini. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas saat ini, kesempatan ini kita akan mendapat ilmu tentang penyembelihan kurbannya. Dan mudah-mudahan ini Bapak-bapak khususnya ya yang hadir, insya Allah ya kita siap ya untuk menerima suatu ilmu. Mudah-mudahan kita jadi bisa menyembelih, ahli menyembelih, dan nantinya bisa bermanfaat di masyarakat luas ya, khususnya di RT kita. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Yadi Mawardi, Pak DKM. Juga ucapan terima kasih kepada jajaran kepengurusan RT 07 yang sama-sama bekerjasama dengan DKM dalam rangka mengupayakan sosialisasi atau pelatihan pada pagi siang hari ini. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan acara pada siang ini, pelatihan penyembelihan hewan kurban akan segera kita simak bersama. Mudah-mudahan kita mampu memahami, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Imam Nuryanto. Baik, kepada Pak Ustadz waktu dan kesempatannya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur milik Allah. Suatu iman, bapak-bapak yang Allah muliakan, di tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah kita bisa dipertemukan di tempat ini dengan cita-cita mulia karena kita menghadapi Idul Adha. Kita mempersiapkan ilmu, bukan berarti saya paling ahli, tetapi ini sharing saja dari pengalaman kami. Saya mulai menyembelih itu kalau sapi dari tahun 2002 dan itu terdokumentasikan. Nanti kita sampaikan videonya. Sepanjang hampir 10 tahun lebih dalam menyembelih, saya hanya mengandalkan satu, kawani. Tidak punya golok, tidak punya teknik. Wani, Pak. Karena kebetulan tempat kami nggak ada sesepuh. Kalau sesepuh kan sesepuh, saya sepuh nak. Jadi di masyarakat tuh tad mencit, namanya mundur Pak, kaharep, nu penting paeh, begitu Pak. Itu masalahnya. Padahal dalam menyembelih ini luar biasa, ini bagian dari ibadah yang ada aturannya. Ulah ngandalkeun kawani. Karena evaluasi kami selama bertahun-tahun Pak, satu, nu mencitna ngandalkeun kawani. Dua, tim jagalna ge Pak bukan mengerti syariat. Dages biasa we. Maka yang kami temukan di lapangan, mohon maaf Pak, tim jagalna kasar. Main seret Pak, ngagulingkeun kasar. Kadang ada yang ditajong, ada yang diduduki, ada yang dikumpakan Pak, ada yang dibepedol buntutna. Ini kejadian di masyarakat begitu.
Jadi kadang aya nu mencit sesepuh Pak, sesepuh pisan. Dengan teknik yang mohon maaf kurang tepat, golokna oge saaya-aya, dihitung nepi ka 20 gesekan Pak. Betul, nanti saya tayangkan videonya, itu abdi mau nayangkan video batur nu abdi nyalira we. Bisi batur make aib batur kabuka di dia. Tapi saya nyimpen juga video nu 20 gesekan lebih Pak. Sampai kak, wah terus nanti kamu sapi teh ningali heula kana mencit jadi moal mencit teh gitu atuh. Saking gue terus Pak. Karena tadi satu di kita ngandalkeun sesepuh. Padahal sesepuhnya juga ngandalkeun kawani juga abdi. Nu kadua ditanya bedog saaya-aya. Kadang teknik ngasahnya pun salah. Pas saya ningali bedogna, Allahu Akbar, bedog nu kieu dipake mencit. Karena rata-rata saya sendiri belum terbuka hatinya Pak. Anu penting mah asal bedog we. Dulu tidak tahu ya bedog nyacat bedog mencit. Padahal beda Pak. Antara golok buat pakai mencit jeung nyacat itu beda. Contoh, ini golok ini pakai nyacat rusak Pak, da lain paragina. Gitu. Nah, sami jeung golok nyacat pakai mencit lain paragina. Memang paeh mah paeh Pak. Tapi kita zolim terhadap sembelihan kita. Karena dalam Islam itu penyembelihan, karena istilahnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama harrama alaikumul maitata. Allah mengharamkan bangke. Apa yang dimaksud bangke? Kulu ma mata hatfa antihi. Semua yang mati dengan sendirinya itu bangke. Dan, nah ini catatan para ulama, mata bigoiri dabhin atau meninggal bigoiri zakatin sar'iyatin, tidak dibunuh dengan cara penyembelihan sesuai dengan syariat. Nah ini masalahnya. Tidak dengan syariat, ngandalkeun kawani. Bahkan kalau saya baca di bukunya yang disebarkan oleh Departemen Peternakan, itu nggak boleh lebih dari 3. Diurang seberapa kali gesekan ya Pak. Sampai wah rame. Terus aki-aki di mencit geus utanagaan Pak. Teknik salah, alat kurang memadai, akhirnya seperti itu. Saya pun mengalami masa itu, sampai akhirnya ketemu dengan seseorang yang menegur saya, Ustadz tidak berperi kesapian ya Pak. Apa antum teh ustad atuh menyeting ngarti kana dalil nu kieu mah atuh cenah dolim tak kasapi. Nah ternyata bukan hanya saya Pak melihat dari video-video yang dirilis, ternyata nu sanasib jeung abdi seueur Pak. Termasuk guru kami sendiri, saya sampai kasih golok ini, Ustad nu ieu bedogna asa watir sama almarhum bapak saya tuh bantuan di dia mencit. Tetega cenah bapak meninggali ustad di dia mencitna parah. Dihitung teh sampai lebih dari 20 gesekan. Makanya sampai akhirnya karena bapak saya meminta, nu paling berat teh kalau menghadapi sesepuh yang hatena tidak terbuka. Ya betul Pak, punung langsung abdi tutorial otak tuh, abdi teh jadi malas deui kadinya tak kitu. Ketika kita tutorial di situ, saya hanya butuh 1 detik saja Pak menyembelihna. Jauh jeung eta. Jadi nggak enak juga kadang-kadang Pak. Saya tak terawas yang sesepuh teh. Gitu. Tapi ketika kita tawarkan ini nggak mau Pak, karena gus nyaman digeser-geser gitu. Itu kami dalam beberapa tempat begitu. Mudah-mudahan di dia mah gitu. Ini pendapat pengalaman kami. Duh, da batur ge nyaksian atuh. Ya Allah meniwatir gitu. Tapi ketika kita masuk itu nu punung. Terus nah enak mah saen Pak. Jadi alim gua datang deui Pak. Nah itu yang kadang-kadang susah tuh. Terbuka hatinya. Ya siga ngaimaman pan di orang kudu sesepuh wae. Maca Fatihah geus pales gitu. Udah ngora loba tapi nggak diberi jalan gitu. Kalau saya mah belum sepuh, tapi di pesantren anak muda maju ke depan. Kenapa? Kalau satu saat saya meninggal, orang tua meninggal, nu kahareup saha kalau tidak saat ini. Nah, makanya alhamdulillah mudah-mudahan di sini yang hadir ini kita bisa sharing ilmu saja, sharing pengalaman bahwa kurban bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi di situ ada satu paket ibadah. Satu jelas infak sodakohna aya dan ngeluarin uang.
Yang kedua ada syiar, bagaimana kita menunjukkan bagaimana sih sembelih secara syariat. Ini syiarnya Pak. Yang ketiganya tentunya mengolah daging, bagaimana kita menyebarkan. Gitu. Tapi kita sekarang fokus bagaimana ke syiar sembelihan sesuai syariat. Apalagi Ustaz mah kudu jadi contoh. Karena kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ini dalam satu hadis, hendaklah orang yang menyembelih adalah sahibul kurban. Jadi orangnya yang berkurbannya itu kalau bisa. Nah alhamdulillah di tempat kami, saya absen, Bapak, yang tidak boleh itu Pak menyembelih sendiri, itu haram. Tidak boleh menyembelih sendiri, haram Pak menyembelih sendiri. Ini cobaan Bapak mencit sorangan Pak, bahaya ya teman, menyembelih kurbannya sendiri boleh, tapi menyembelih sendiri itu haram. Ya tuh, mau dipasihan bedogna kayak abdi kabah kata waktu polisi itu mencit sorangan. Kalau mencit kurbannya sendiri boleh. Saya suka tawarkan, alasannya apa? Aduh Ustaz tewantun, ya komoditas diajak jihad atuh. Ningali getih, ya Allah getih, ngomong kayak urang diajak jihad, kerek ningali getih domba jeung sapi geus teu wani. Ustaz tuh bisa. Yuk bismillah. Saya tahun kemarin tuh banyak membimbing, saya nggak banyak menyembelih. Supaya apa? Nu bisa teh hanya Ustaz na wungkul. Usia berapa tahun kan? Saya lebih muda lagi kemarin tuh. Kemarin lebih muda deui. Tuh wani, ayo. Hadir. Yang pokok adalah saya kebanyakan kemarin ngaladangan. Nih gini, simpen di sini pisaunya, sok gerakkeun. Bahkan tertua, aki-aki kolot kemarin kasih domba anu gede, Ustaz tuh wantun, Bapak iraha deui Pak mencit di tempat lain ku sesepuh kabeh di dieu mah bebas. Sok Bapak bisa. Satu wantun bisa, ayo bismillah. Begini caranya, nanti saya sampaikan nih ada videonya, aki-aki kolot juga menyembelih itu hanya satu geresel beres. Ternyata bisa Pak. Kalau anu ngaladangan ada, alatnya bagus, tekniknya bagus. Karena kita usahakan pemiliknya langsung. Nah di sini Rasulullah SAW, dohan Nabi SAW bikabsain. Nabi beliau berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih belang, putih belang hitam, bertanduk, artinya jaluna. Dabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, artinya dengan pemiliknya sendiri. Jadi kita anjurkan panitia itu, Pak, silakan kalau mau. Nah, tapi ia nu mempersilakeun, harus yang ahli juga. Jadi bisa membimbing ari gitu. Pak, mangga. Nah itu Bapak, abi kitu wani, mangga Bapak nu mencit. Bahaya ya Pak. Jangan kalau begitu Pak. Jangan menyerahkan pada orang yang tidak ahli, kitanya yang tidak ahli. Karena saya sudah pengalaman saya bisa membimbing. Ini mau orang tuh bisa ngabimbing, itu belum pengalaman, kamali Pak 12 jahitan akhirnya. Karena salah tekniknya. Jadi dia aya semangat pengen menyembelih, nu ngaladangana teu apal elmuna, salah akhirnya meleset ka dieu Pak 12 jahitan Pak. Bedogna seukeut pisan. Nah, itu pentingnya anu ngaladangan mah nu apal. Karena gini kadang-kadang Pak, alat bedognya geus alus Pak. Nu ngaladangan teh bener, salah tetep. Jadi kudu sapake teh eta. Makanya pertama pemiliknya dianjurkan untuk menyembelih. Nah ini pentingnya, kalau panitianya sudah jago, bisa, nah nanti memposisikan yang bagus, baru kita persilakan. Kalau tidak jangan. Gitu, kalau tidak jangan, kecuali si pemiliknya memang udah pengalaman juga. Kedua, nah ini Pak, menggunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam semakin baik karena meringankan sembelihan. Nah ini yang kurang diperhatikan Pak. Harus ada standar minimal. Di sini hadisnya Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsan." Biasa rada diamankeun lah. Etong tarik-tarik. Ya. Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum, bila kalian membunuh, fa ahsinul qitla, bunuhlah dengan cara yang baik. Makanya di dalam Islam itu Pak, kisos itu biasanya dipenggal. Karena dipenggal pasti maut Pak. Dipenggal beda jeung dipencit Pak. Itu supaya apa? Lebih cepat mati. Kalau di kita kan ditembak. Nah, wa idza dzabhtum, bila kalian menyembelih, nah ini catatan.
Fa'ahsinu dzabha, maka sembelih dengan cara yang baik. Menyembelih dengan cara yang baik, Pak, mulai menggiringnya, kemudian ngagobrageunana dengan cara yang baik, kemudian nanti eksekusinya dengan cara yang baik. Makanya wal yuhidda ahadukum saprotahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mempercepat penyembelihannya. Makin cepat makin bagus. Makin lama gesekannya sampai kapunten pasti sapi teh anu panah gitu Pak sampai bersuara, berarti itu nggak bagus Pak menyembelih. Jadi kalau kita menyembelih sampai si sapi itu bersuara, itu Pak berarti dia menyembelih dengan cara yang tidak ihsan. Makanya kalau kami kurang setuju dengan ada penyembelihan itu ada beberapa Pak, ada yang pakai mesin, ada yang pakai stunning. Stunning itu ditembak dulu Pak, dipingsankan, scare, pingsan, baru disembelih. Gitu. Cuman kalau yang semacam itu biasanya kan detak jantungnya melemah, darah tidak banyak keluar. Nah, ini yang harus diperhatikan, alatnya harus setajam mungkin. Dan kemudian tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ini Pak Punten ya, ada orang yang ini sakit, dia saya asahan di pelaporan. Dia harus bersampingan. Tukang jagal. Jadi harapan itu benar kita sampai dia. Sampai seperti itu. Nah, ini yang ada perhatian. Jadi sapi itu Bapak pernah lihat sapi keluar air mata, nangis, marah, sama. Jadi sapi itu sama. Itu sama. Jadi tidak boleh mengasah di hadapan. Bahkan adabnya para ulama itu kalau menyembelih jangan dilihat itu Pak kalau sudah ini lain maksudnya api datang sombong kali, sombong banget. Ngomong ke gigi apa di Jepang dia, tapi itu datang kita udah pegang begini. Ini hati-hati, mengasah saja jangan di hadapan. Apalagi Pak sapi roda kan di tank-tank ini. Nah, usahakan. Nah, ini minimal standar, pasti kan nggak tajam-tajam banget Pak. Standar tuh asal itu lah, jadi kalau kita mau menyembelih usahakan itu. Apalagi kalau yang misalkan ya, kalau belum bisa mengiris dengan enak, akan jadi jangan dipakai itu. Datang kiri tajam itu udah gampang kalau diambil itu. Maka kita bisa belokkan itu tajam. Kalau belum begini, kita boleh pakai melinci. Nggak harus mahal sebetulnya Pak, tetapi harus cara ngasahnya yang baik. Kalau ngasah yang baik, nah mesti harus mahal. Ini contohnya. Nah ini golok yang saya bawa, kalau ini kan goloknya golok tradisional, artinya kenal namanya apa kita. Nah nanti ada kita bahas dua cara biasa umum dipakai. Satu teknik narik, ini yang umum dengan teknik narik, dua teknik dorong. Saya sih anjurkan yang ingin kita coba sosialisasikan teknik yang lebih ringan. Kebayang Pak, hati-hati kolot, pegang goloknya begitu, dia 70 tahun, teknik narik, masih repot. Pedoknya tersebut, kalau Pak, karena satu, ngambil simpulnya, dua, nanti ada kita tayangkan videonya, yang ketiga tenaga dari. Makanya nanti kita coba tampilkan bagaimana teknik dorong yang tidak perlu pakai tenaga yang besar. Tapi prinsipnya adalah kita ihsan pada sembelihan. Karena ini dalilnya jelas. Ihsan. Ihsan itu baik. Perlakukan sapi itu dengan baik. Kemudian tadi sampai Nabi ngajarin nggak boleh mengasah di hadapan hewan sembelihan. Kemudian, nah ini menghadapkan hewan ke arah kiblat ini bukan syariat yang wajib. Bukan syariat yang wajib. Tetapi memang kita nyamannya begitu. Jadi sah kalau misalkan, oh ini Ustaz kumaha ya teh, ngagubragna ka dieu, mau dibalikeun ka kiblat teh tong maksakeun.
Karena itu bukan syarat sah. Hanya memang di sini ada yang hanya sampai mengatakan sunnah. Kalau kami, walaupun ini misalkan bahwa bukan sunnah, memang nyamannya begitu. Yang dimaksud menghadap ke kiblat itu kepala ke selatan, kaki ke utara. Karena ada yang punya pandangan, balikan, nanti ada videonya. Ketika dibalikan, kita penyembelih susah. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Nah, ini sudah umum lah. Sudah umum, saya tidak usah baca hadisnya atau keterangannya. Kemudian menginjak kaki di leher hewan. Kalau kambing nih, kalau sapi nggak bisa. Jadi kalau kambing itu, kalau ini kiblat Pak, ini kepala diinjak kaki begini. Supaya apa kaki itu? Supaya hewan tidak bergerak. Artinya mau mungkin teknik narik kalau begini Pak, ya kan? Nabi begitu nariknya, set, gitu Pak. Teknik dorong. Nah itu yang Nabi pernah lakukan dengan kaki menginjak badannya, tangan kemudian mengeksekusi lehernya. Bacaan ketika hendak menyembelih simpel, hanya bacaannya Bismillahi wallahu akbar. Itu sudah sah sampai di sini. Sisanya kalau orang berdoa misalnya Allahumma taqabbal, ini bisa lah, silakan. Tapi itu bukan bagian dari sah atau tidak sahnya menyembelih. Eta mah doa. Beres menyembelih, ya Allah, terimalah kurban kami, kurban keluarga anu, silahkan. Yang pokok bacaan yang menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Lalu apa yang harus putus ketika menyembelih? Ini kalau yang lebih hati-hati, 4 urat harus putus. Jadi di sini ada namanya hulkum, ada mar'i, ada wadaj. Jadi ada bagian tenggorokan, yaitu kerongkongan, 2 urat leher. Jadi ada saluran napas, hulkum nih, saluran makanan, kemudian ada arteri pena atau wadaj. 2, biasanya kanan dan kiri. Nah, umumnya ulama harus putus 4. Kalangan sapi hanya mencukupkan 2. Ada juga 3. 3 itu hulkum, mar'i, kerongkongan atau tenggorokan, saluran napas, saluran makanan, minimal salah satu antara 2 urat tadi. Cuman pengalaman kami, kalau hanya kerongkongan atau tempat napas dan tempat makanan yang putus, itu biasanya matinya lama. Kalau 2 urat ini ada salah satu yang tidak putus, itu biasanya matinya lama. Nah, makanya 4 urat ini terputus itu menyebabkan si hewan tidak lama menderita karena matinya cepat. Jadi minimal 4 urat ini harus terputus. Jadi ada arteri, ada pena, ada mar'i tadi, ada hulkum saluran napas, arteri saluran makanan. Kemudian membiarkan kaki bergerak, kaki kanan bergerak. Ini yang jarang diamalkan, Pak. Nah, ini kan bukan dalil, bukan sunnah, bukan wajib. Tapi ternyata secara teknik, Pak, ketika kaki kanan dibiarkan bergerak, ketika dia sakaratul maut, itu kan bergerak, itu darah banyak terpompa keluar sehingga daging tidak banyak mengandung darah. Beda yang dibagudut kebehanan apa? Nah dulu, nah iya Pak, datang, ini pernah pengalaman, sesepuh datang. Eta naon talina, eta kakina teu ditalian, ieu bahaya itu. Nah, nyata Pak, ari budak ngorama, kadang-kadang harus tutup kuping dulu. Bias Pak, talian, tinggal heula. Sok repot teh Pak, geus jeung sesepuh itu teh. Tinggal heula Pak. Iya cenah mohon Pak, tinggal heula. Dan ternyata ketika kita sembelih aman. Dan ini bergerak, artinya memompa darah untuk keluar darah lebih banyak. Dan itu aman, nggak masalah kok. Gitu. Kali ini, yang dianjurkan membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri, demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama madhab As-Syafi'i, mereka mengatakan kaki kanannya biarkan saja. Kalau unta malah kaki kanannya yang ditalian, yang lain dibiarkan. Gitu. Karena kan berdiri kalau unta. Nanti seperti apa gambarannya ada videonya. Nah, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Nah, ini hati-hati. Jadi biasanya mau dicolok mata anak kicup kene atau kakinya bawahnya itu ditusuk begini masih bergerak, berarti masih hidup. Jadi ketika baru disembelih
Itu jangan langsung dikuliti, Pak. Apalagi dipotong lehernya, itu nggak boleh. Biarkan dia mati semua, sing sabar tukang jagal. Tong aratul yang buru-buru mudah target beres. Nah kadang-kadang Pak masih kerjaan kene langsung dieksekusi. Nah itu jadi haram ya tidak. Nah kemudian, nah ini yang saya mau tampilkan nanti videonya. Ini yang pertama ya, video dulu ketika kita awal pertama kali menyembelih. Ini sekitar tahun 2002. Ini perdana Pak, perdana menyembelih. Nah perayaan, oh kok tidak, oh nah. Atau dulu. Nah, oke. Saya ulang ya. Ini ngandalkeun kawani, saya tidak punya alat. Seboga alat, tidak tahu teknik, nu penting wani. Nah, tidak bergerak ya. Saya coba kalau pakai layar yang lain. Nah ini ada beberapa kesalahan eta fungsi nu pakai baju bodas ting yang naon cing didinya sebetulnya. An faedah Pak. Iya oke nu pakai baju hidung cing didinya an faedah oke salah Pak sebetulnya mah. Oh fungsina eta. Lihat Pak berapa gesekan Pak baru sampai. Terus kena, terus eta can bereskan ya Pak. Terus itu kasihan Pak. Tuh, sampai itu loba mereka di parkiran gitu Pak dulu. Ini akibatnya kalau kita menyembelih tanpa ilmu, ngandalkeun kawani. Ini mana dalilina YouTube-nya aman. Ini dua orang ini asisten yang sebetulnya tidak berguna. Jadi jangan naon, ku sorangan nggak bisa sebetulnya kalau dari sini ya. Karena wajar, ini kita tidak tahu. Nah ini masih seperti ini, ditahan lama sampai seperti ini. Ini pertama. Jadi ini ceritanya kurban keluarga yang kita juga luar biasa. Kemudian coba ini yang tahun mana? Anu zaman yang jadul unggul ya. Nah, ini tahun 2011. Nah ini sama. Ini one man show. Kita pakai ganjel seaya-aya. Pada kenapa kalau kita lebih ke gebok Pak, lebih memudahkan dan si sapinya tidak tersakiti. Nah, ini juga sama bedognya terseket Pak. Si abah ising digeting yang naon fungsina. Iya nu narik dia juga nggak begitu Pak. Terus. Nah, ini teknik tarikan Pak. Teknik tarikan itu ini sama Pak, jadi karena salah satu saya itu paling dituakan, Ustad, nuani nyarek Pak. Dan saya kayak pokoknya mundur Pak, gue bismillah gitu. Itu bedog Pak, bukan bedog mencit. Seket nage bisa pakai ngeret kertas. Tapi modal kawani Pak, dengan semacam itu. Begitu. Makanya kalau teknik tarikan, itu kekurangannya satu, kepala itu mesti banyak tali. Pageuh Pak. Dua, asisten yang harusnya nari itu tali bukan, kalau mau tarik ke depan itu boloknya harus betul-betul tajam. Bagusnya tariknya si geleberna ke belakang. Jadi mengambilnya itu dari bawah begini. Jadi dari bawah begini, ini kepala di sini, ini diambil, ini betul-betul dari sini diambil, tarik. Dari sini tarik. Pak itu power Pak, tenaganya. Jadi, tapi ini keuntungannya semua ular kena. Bagusnya sekali. Seperti ini. Nah,
umumnya karena ininya tidak jam, dua posisi geleberna diangkatkeun, akhirnya apa? Sekali kebenar, balik deui, terus ini Pak tidak berarti kesaksian. Jadi kalau menyembelih begini tidak berarti kesaksian. Kalau pakai golok ini insya Allah Pak mau 4 kali. Kalau ini agak mending ya Bapak daripada golok itu, karena itu yang saya pegang di video ini itu bukan golok sembelih. Golok asal kawani. Nah, kemudian teknik tarikan berikutnya. Ini kayak mudah-mudahan ayat teknik. Oh tidak tak video ke nih. Nah, ini yang kemudian sudah agak lebih baik, Pak. Nah, ini yang teknik tarik, teknik dorong. Tenaganya tidak besar, Pak. Nah, sakit kan lebih enak, Pak. Ini cuman segini. Tenaganya nggak besar. Ini juga sama. Nah, itu satu kali. Tuh, Pak. Nah, ini yang dinamakan tadi teknik dorongan. Teknik dorongan. Cuma teknik dorongan tuh nggak bisa pakai golok seperti ini. Tidak bisa, Pak, teknik dorongan itu. Butuh golok yang lebih panjang. Dua, bukan hanya goloknya. Teknik yang paling pokok itu. Kenapa? Kita butuh 2 asisten yang sikoh, yang bisa dipercaya. Nah, seperti contoh nih, ketika asistennya tidak begitu bagus, ini kejadiannya seperti ini. Dia kurang sempurna ini. Ini udah awalnya udah bagus. Ini asisten tuh ini, Pak. Nih. Padahal tidak usah harus banyak orang yang memegang begini, Pak. Lihat. Nah, iya ke bawah tuh. Nah, ini kurang sempurna, Pak. Sampai harus 1, 2, 3, 4, 5 yang harus pegang. Sebetulnya nggak harus banyak asisten ini. Jadi cuman butuh 2 asisten untuk teknik dorongan ini. Nah, seperti gambaran yang ini. Nah, ini posisi kepala seperti ini, Pak, teknik untuk persiapan teknik dorongan tuh. Perhatikan kepala sapinya disimpan seperti ini, dan ini tidak menyakiti. Kenapa, Pak, disimpan seperti ini? Ini 4 urat sudah ada di atas. Jadi ini 4 urat tuh di sini, udah di sini semuanya, Pak. Udah di sini semuanya. Ini 4 urat sudah di sini semuanya. Nah, yang paling, Pak, menentukan kesuksesan teknik dorong ini yang memegang kepala ini. Dia harus mengunci kepala seperti ini. 2, yang menarik gelebera ini harus masalahkan di sini, tarikkan dia. Sehingga ini benar-benar regang nggak dia, Pak. Jadi ini posisi sudah enak di sini. Dari mana menyembelih? 4 jari dari telinga. Ini kalau telinga di sini ambilnya kita di sini. 4 jari dari sini. Kayak jarinya jabrak juga 2 atau 3 cukup lah, kecuali jari kecil ya. Dari sini kita ngambil. Ini kalau sudah posisi enak begini, Pak, kantun eksekusi. Ini kalau kita eksekusi, tuh udah enak, Pak. Ini lihat fungsi gebognya, Pak. Set, tuh udah enak. Jadi si posisi sapi sudah nyaman. Ketika disembelih tinggal 1. Nah, ini kan tidak menyakiti dan itu nggak sempat bersuara. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana ihsan dalam hal menyembelih. Gitu. Nah, kalau ini domba, ini saya contoh bab domba ini yang usia 70 nih. Nah, ini perdana menyembelih, Pak. Perdana menyembelih ternyata enak sih, ngeureut tahu ya, kalau yang pokok ini yang memegang kepala. Nah, itu sudah cukup. Kalau domba lebih simpel daripada sapi. Ini beberapa contoh dari menyembelih ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, menghadap kiblat tidak wajib. Tetapi ketika terjadi begini,
Nah ini terbalik Pak. Kepalana salah ini begini Pak. Nah ini kebanyakan kejadian teknik narik ini Pak. Beruntung golokna seket. Ini saya ulang dari sebelumnya. Nah perhatikan. Nah ini kepalanya Pak. Kalau teknik narik kepala kieu eta ripuh. Jadi kepala itu tidak boleh begini. Kalau begini kepala sapinya, ini kan kepalanya kieu Pak. Itu si kulit ngumpul di dia, itu kesulitan. Sudah gitu dibalik. Ini kepalanya ke utara. Jadi saya nggak punya tenaga. Jadi harusnya saya pegang. Kalau ini enak nih, misalkan menyembelihnya di sini, di kepala tuh saya pegang ini tali. Ini kebalik Pak. Si kepalanya tadi tuh, jadi tangan saya itu anpaedah nu di dia gitu. Nah, makanya ini agak kesulitan untuk menghadap ke sini. Ini kejadian. Karena saya disediakannya begini. Nah, ini repot. Kalau goloknya tidak tajam, udah repot Pak dengan cara begitu. Nah, ini gambaran bagi kita bagaimana dua teknik tadi, satu teknik tarikan, dua teknik dorongan. Kedua-duanya sah dipakai. Bapak nyamannya yang mana? Cuma kalau kami lebih sekarang mensosialisasikan teknik dorongan karena satu bisa dilakukan oleh siapapun bahkan usia sepuh sekalipun. Saya pernah membimbing yang usia sepuh menyembelih, bahkan ada yang kalau nggak salah ini perdana menyembelih Pak. Perdana dan itu menyembelihnya sapi deh. Kalau tadi mah domba, ini sapi. Ini ketika kami membimbing salah satu jamaah nih. Lihat kakinya ini bebas Pak, tadi talian. Ini yang disebut tadi kaki kanan dibiarkan. Ini kakinya tadi talian dan aman tenan naon Pak. Yang tidak aman tuh kalau kaki belakang, kaki depan yang itu tadi talian itu insya Allah Pak bahaya. Nah, ini kita lepaskan sama sekali ini. Jadi talian, tapi kalau khawatir minimal kalau talian pun tapi diberi lolongkrang atau dilonggarkan. Ada jarak sedikitkan Pak, empat-empatnya ditalikan begini gitu. Ini nyaman Pak. Nu kakarek diajar tadi talian Pak kaki depannya. Nah ini yang harus pas tuh yang pemegang kepala tuh. Terus gitu. Ini perdana bari ngadeg-deg ternyata alhamdulillah sukses. Tinggal keberanian. Nah kalau yang ini perdana juga Pak. Tapi kawanina geus aya. Nah ini perdana Pak. Tapi kawanina geus aya. Alhamdulillah berhasil. Jadi satu kali. Beliau perdana juga menyembelih dengan teknik ini. Jadi kita mendapatkan pelajaran Rasulullah memerintahkan ihsan. Cara ihsan goloknya setajam mungkin. Dua berarti tekniknya sebaik mungkin sehingga sapi itu nyaman, tidak tersakiti. Ini yang harus ada di diri kita bahwa kurban bukan sekedar membunuh sapi supaya halal, tapi kita melaksanakan syariat yaitu ihsan dalam sembelihan. Makanya ihsan dalam sembelihan wayahna kedah ngamodal. Secekapa bedog 200.000 gitunya. Bedog 150.000 apalagi melahan kalapa dipakai mencit itu kasihan. Minimal kita coba cari alat yang lebih bagus, murah juga bisa Pak, asal teknik ngasahnya betul. Karena kita diperintahkan ihsan dalam menyembelih, dan kalau ihsan itu dalam satu penelitian katanya si sapi itu tidak merasakan sakit berlebih. Karena kita bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun seperti itu. Gitu. Pak Ahmad, tambahan deui. Belum nanti memperkenalkan perkakasnya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi untuk melengkapi teknik yang tadi disampaikan sama Ustadz sebelum eksekusi sembelih, yaitu cara merobohkan penginten Pak. Nah itu juga perlu disosialisasikan untuk melakukan hal yang ihsan, bagaimana cara supaya sapi itu tidak stres.
supaya sapi merasa nyaman. Nah ini punten ada videonya. Nah ini kebetulan saat pelatihan sama Ustadz Surya di Saranten. Punten biasa di pause. Nah, yang pertama Pak, saat sapi akan dieksekusi untuk dirobohkan, itu yang pertama diperhatikan adalah patok. Patok itu Pak, patok yang kanggo cingur, itu maksimal 15 cm, 1 jengkal Kang Hakim. Nah, kenapa fungsinya? Saat cingur didekatkan ke tanah maksimal 15 cm, itu si sapi tidak akan punya banyak tenaga karena ini akan si sapi menjadi melemah Pak. Nah saat sapi seperti ini secara penelitian dia akan merasa nyaman. Cirina naon Pak? Tapi kantos kakang akhirnya di-sharekeun katingan ke si cepil sapi atau ekorna bergibas-gibas gitu Pak. Nah itu tuh ciri si sapi itu nyaman Pak, siap untuk dieksekusi. Karena pertama kalau sapinya tidak dibuat merasa nyaman akan kerepotan buat kita, apalagi sapi sampai merasa stres itu bisa kabur. Dan itu kealaman kusim kuring Pak. Pertama belajar ngagublageun sapi nganggo teknik sekuis digesek palang kakakana, posisi cingur itu abis sajajar sareng pangtungan iya Pak sapi, otomatis si sapi banyak tenaga. Begitu ku abi di canggeutkeun kanu palang kakak, si sapina langsung ngejak dan itu langsung putus Pak si tali cingur itu sampai abdi kagugusur gitu. Nah itu pengalaman gitu kan. Alhamdulillah belajar, oh ternyata ada ilmunya gitu kan untuk merubuhkan sapi. Nah itu salah satunya di mendekatkan posisi cingur itu kepada tanah, maksimalnya 15 cm maksimal gitu. Dan ke panitia asisten peryogia kayak patok kanggo kanu cingur Pak kayak gitu. Nah itu Pak. Nah yang kedua nembe biasa di mengingat sapi ieu namina teh teknik barley. Jadi upami pengalaman Abi berdasarkan pengalaman karena Abi kantos teknik sekuis mah anu di belakangkeun banyak. Upami teknik ieu namina teknik barley. Barley itu dieurad di antara ketiak depan dan belakang. Itu menyamping dan itu lebih aman. Jenis tambang yang digunakan adalah jenis tambang Korea. Kanggo bobot sapi antawis 200 sampai 300 kintal itu cukup dengan diameter 18 meter dengan panjangnya 10 meter. Ini peryogi alat menentukan kecepatan jalannya. Nah, ujung tali juga dia leher. Nah,
pamit dia urusan balik anjeunna disimpulkeun ini ada pilihan praktisna kitu we Pak. Soalnya di muak mah jogi anu kitu kanya nah atau di robot anu leher Pak dicakakeun ke pangkal nah pangkal punduk. Nah didekatkan ke pangkal punduk. Nah, dimaksimalkan jika sudah prosesnya kayak gini. Bayangkannya, dia pasti. Nah, tapi kami pun selanjutnya nanti untuk asisten betul karena kami pertama kita ketemu pangkal kehidupan. Nah, posisi apa? Posisi itu aja. Ini paling jiwa baik kiri kaki. Yang ngambil dada kanan. Tinggalkannya, apabila ke saya mengajar, saya tadi akan coba dulu sampai nanti. Ini video untuk merobohkan sapi, tapi kalau kita biasa di dalam terus jelas seperti itu. Jadi ketika sudah ada diikat di sebelah kiri sapi, sampai anu kontrol Pak, bapak-bapak perjogi bapak kok balik. Nah, nanti kita suruh orang dan itu harus ada instruksi dari leader pemimpin komando ya berpengaruh Pak atau menginstruksikan yang senat masing-masing kami sahur pemimpinan tertarik kalau nanti ketika komando sudah apa tapi bakal berbalik. Nah ketika berbalik sudah roboh waktunya paling lama 3 menit untuk mengikat kaki belakang, kaki belakang, sama kaki depan pas yang kiri yang kalau yang kanan itu tidak diikat ataupun diikat itu dikasih jarak sampai 2 meter. Nah itu Pak. Kita di belakang kan di
Ikat longgar ini. Ya abdi mau wantun lepaskeun we jeung tadi. Tapi demi keamanan ya kita talian we. Jadi itu dia. Ya, itu yang paling pokok mah eta. Tapi kalau kaki depan dilepaskan dua-duanya bahaya juga, tetap harus salah satu. Nah ini dari sisi memposisikan kepala, cuma bisa ditangkapkan di sisi kiri. Nah ambil, ditarik ini baru masuk ke bog. Jadi fungsi ke bog itu supaya si leher itu naik ke atas. Kalau naik ke atas 4 berat terus di luhur ya kayak bener itu logikanya lebih mudah. Kenapa pakai gebok Pak? Kamu apalagi lamun pakai kayu anu eta kurang, kalau gebok lebih enak. Nah, ini udah posisi matang kalau sudah begini Mas. Nah, ini sudah posisi matang untuk menyembelih tos kieu mah. Maka bapak anu paling sepuh oge eta mah kantun kieu Pak. Kantun kieu. Jadi kalau nah, contoh ini buat kursi. Bedakan dengan teknik tadi teknik narik. Kalau ini kepala nih. Nah, Saya kebayangkan kepalanya batas dia kaki gerak aja. Nah, bawa paling agung awe. ini makan. Iya, ini ganjel ya. Ini kepala, Pak. Kalau teknik nari itu kan kepala kudu ditangkapkeun, jangan sampai kepala kieu, Pak. Itu repot. Maka ditarik. Makanya talinya cukup kuat. Diambil dari sini dari bawah, tarik ke sini, putar. Nah itu berat apa? Sampai kudu kieu. Dari sini tarik. Nah, benten yang ringannya teknik dorong. Nah, dorong mah cuma gini. Ini kepala ditangkapkan jika tadi posisinya. Nah, ini sudah seperti ini. Posisi. Nah, ini kita ambil pas jari dari sini, dari telinga ini. Jurusan ini Pak, ambil lagi. Berapa dia teuing eta mah ngeunang tukang jagal, ngeunang bueungna lagaw ka apa. Kalau dia teuing Pak, nanti kita pulang. Gerakan dari lurusan ini, telinga. Pas jari dari sini. Bayangkan Bapak telinga banyak. Bayangkan itu sapi dilatih Nah, kalau teknik dorong, ini kalau pakai, ini mah kan benar letik Pak. Kalau benar badan, dia kan seperti ini. Kali di. Nah, kita simpan di ujung kalau kita di sini. 2 jari, kalau kita lihat ini sudutnya 2 jari di sini. Ini 45 derajat. Ini simpel Pak. Tangan kita simpan ini. Oh, usah ditekan-tekan Pak. Ini cuma dia dorongkan. Nah, jadi ketika didorong, kita ngambil yang ini. Ini turun ke bawah. Nah, untuk menguatkan ini cuma balikan. Itu untuk memutuskan berat yang berat. Tapi kalau saya sih biasanya tali weekend Pak, ya sudah cukup. Kalau ininya turunnya ke bawah ini, turun ke bawah ini tidak kena. Tapi pemula lah ada lagi ting Pak, SW. Dari sini balik. Itu lebih cepat. Jadi ketika begini, ini sudah kena 2 urat kerongkongan dan tenggorokan tadi sudah kena. 2 yang ini sudah kena, tinggal ini sini. Kadang kalau sekali Pak, beuyeun beunang beuyeun henteu, itu lama matinya. Nah, jadi dari sini dorong itu untuk yang pemula. Kalau saya sudah tinggal sekali ya. Jadi turunnya kayak ombak. Jadi tidak gini Pak, kecil. Nah, bedanya kalau si kepala anak kecil, ya kayak tadi, itu tidak begini Pak. Betul-betul tadi itu. Tapi kalau dengan yang tadi, itu dengan angkara kecil.
itu nggak usah pakai tenaga gede. Makanya saya bilang sesepuh di IJG insya Allah sukses. Catatannya memegang kepala sukses. Dia manci. Selama memegang kepala kerak itu bakal ngacau ke segalanya. Jadi dia mah terima mateng, penyembelian penyembelih kudu rewel pak. Kan beres kalau langsung beres ya. Sok bener kan. Ya. Karena tadi kita pak ayat kan sudah berada di tanah. Ya kan udah di depan. Diposisikan betul-betul atau diposisikan setelah palanya ke atas, yang dipegang itu dua tampangnya, dua kali. Nah, kita jangan dulu berarti sebelum selesai. Nah, ini ada pernah kejadian saya pak. Pas ketika bergerak, nah kan ternyata itu kabur pas yang kepikiran sedih. Soak, seret, maka itu bergerak. Untunglah sedikit, sedikit pak. Nah itu karena dia sudah kabur duluan. Makanya kita mesti posisi paling pokok ini. Pegang kepala. Nah, kemarin di bagiannya pengantin saya. Jadi misalkan bapak nomor kayu. Iya pak, nih, tidak cuma bagiannya pengen. Karena kalau ini nggak sukses, cara ini beda dengan kalau teknik naik, dia memang sekalian sepatu. Tapi kalau taliannya tidak dia tadi, karena intinya dengan teknik narik ataupun tarik torok intinya ulang tidak atau kebanyakan kesulitan para penyembah. Dan dikasih kayak ini longgar, iya, dia kan kalau mencipta, nanti sebut tipe banyak. Makanya dengan teknik tadi ditengadahkan itu 4 urat dari atas kan itu deret itu dosa. Jadi kalau yang pertama nggak usah kompositifnya penggayaan kayak gitu kan melawan apa yang tanpa kan catatannya goloknya terus bapak reproduksi manawai maka itu penting naon apalagi sudah bisa mengiris isu paikuma golok. Nah produknya apa dah jualan golok, tapi ini contoh ya. Ini bahan yang paling murah, bahan paling murah itu biasanya D2. Ada juga nanti bawahnya karbon. Ada lagi kalau yang tekanan tadi itu hampir rata-rata itu harganya kena juta karena bahannya lemah. Lemah itu baja tertajam, baja terkuat, bagus. Nah bedanya dari bahan, pak dari sisi bahan tertajam. Walaupun api kita 12 api untuk ngasih 12 api. Paling kita siapkan toppingnya atau pengasannya pakai kulit. Bapak lah mengenai tentang syukur kan zaman Pareto biasanya kenalan pak kulit bukan pakai kulit. Nah ini juga sama pak beres menyembeli kuping kulit atau kebalikan itu. Nah ini kalau bahannya baja rata-rata pak bahan golok kalau itu masih finishing terakhir itu pakai kulit. Nah itu pasti wayahnya memang penyembeli tapi kapur alih modal. Akhirnya ya tadi Pak. Makanya kalau di satu masyarakat minimal kan golok anu ada dari merek sepatu atau naon dari dinom penting naon standar. Dan kalau teknik naik minimal ini berapa senti Pak Ahmad? 40 senti. Makanya anu tak apa namanya itu masyarakat enak kurang-kurang begitu. Apalagi benar-benar ambil lebih panjang dari orang ketika nanya kan datang orang kebaik kan ya ceritanya. Ini kalau begini mentok anu naon tanah kan lubang cerok mana padahal golok model begitu itu bukan tarikan yang kecil. Ini kan tergantung penuh lubang kalau kita tapi golok yang model itu bisa apalagi di buat tangan. Nah ini memang untuk khusus teknik dorong dan teknik dorong itu lebih nyaman, lebih nyaman karena gak keras. Dulu saya teknik narik tapi lumayan pak minimal itu karena kan dia
dia itu minimal gitu. Ya kan? Penayu kan tenaga, tapi kalau teknik itu paling seperti lah. Paling ini rada balak, rada macet, tapi memang kita puas. Terus, kan ya kalau ini golok mesin, ini golok non profesional. Nah, Gabi kan bukan beli profesional, tapi masih tukang jagal, Pak. Kan kalau jaga tur itu dokter paling 15 cm. Ya Bapak pernah lihat di YouTube kan 15 cm bisa, profesional jago. Kita mah bukan beli profesional, tapi hasilnya harus profesional. Makanya ini kok disensirikan tukang jagal kan kurang banyak-banyak duit. Kenapa? Karena ini memang didesain untuk kita yang kan pekerjaannya, tapi hasilnya harus sama dengan jaga profesional. Kenapa? Ya apapun orang yang menyebut, dia mesti ihsan. Ihsan itu baik dalam nyawa ya. Itu contoh. Mengapa? Pilih yang ditaroskan lah. Tidak. Itu pakai tapi asli nama. Saya nama pakai sapi asli. Langsung kuncir ke sate. Mata ditutup. Biasanya satu kan kita ihsan. Jangan sampai gini Pak. Sekarang ada blind cow ya. Ada blind cow. Penutup mata sapi. Tujuannya buat apa? Supaya dia tidak menyaksikan saudaranya disembelih. Itu Pak. Orang mah, ya sapi di dia pencit gigiran anak. Aduh Pak, eta teh. Sama sampai kayak keluar air mata di sapi itu. Jadi kita tutup itu satu di antaranya supaya tidak melihat. Dua, anu nuntun supaya teu berat. Tapi kalau sudah dibaringkan mah Pak, ya sudah nggak masalah. Dan kan tadi dengan teknik yang kami praktekkan ini, kita hitungannya detik Pak. Jadi ketika si sapi ngagubrak, itu jangan lebih dari 3 menit. Jadi diburu waktu, lebih dari 3 menit cengkat deh Pak. Jadi ketika gubrak nih, nalian tuh jangan lebih dari 3 menit. Hitung. Lebih dari 3 menit itu sapi bakal bangkit lagi aslinya. Karena ketika bruk, dia masih muncul kurang kabur pangacian, buru-buru talian. Karena lebih dari itu sapi akan bergerak. Nah makanya apalagi dengan teknik tadi ditengaдаkan begitu, itu jangan lama. Nungguan lama itu jangan kelamaan, tapi cepat langsung eksekusi. Jadi nggak butuh lama dari jatuh sampai mengeksekusi, itu nggak butuh lama. Nah makanya untuk mata tidak usah ditutup ketika sudah disembelih. Karena ngagukan oke. Kecuali kalau domba ning ayahnya ditutupkan ka dieu cepil, kalau sapi mah nggak bisa. Dan domba juga susah Pak, kalau bukan kambing bisa ditutupkan karena matana. Gubrak kalau kambing. Kalau domba nggak bisa karena cepilna atau telinganya kecil. Jadi mata tidak usah ditutup ketika sudah dimana. Tujuan untuk mata itu supaya si sapi tidak terlampau puas. Pengalaman kami Pak tahun kemarin, di kami pakai alat untuk merobohkan. Nah, masuk Pak sapi Bali, eta aut-autan Pak alat paling ngeroboh. Ada videonya kebetulan di sini ada, cuman nggak bisa dimasukin ke sini nih. Eta Pak dihina alat merobohkan kita oleh sapi Bali. Jadi kita merasa terhina oleh sapi Bali. Eta aut-autan eta alat merobohkan. Itu sapi letik sapi Balina, tapi kita salah teknik. Jadi nggak ditutup, masuk, salah nalian kaki, akhirnya apa? Abruk-abrukan sampai kacabut eta Pak. Besina, lompat bari mau besina nempel di badannya, itu sapi Bali. Makanya kalau Bapak kurban ke sapi Bali ya itu harus hati-hati ya, karena hiperaktif. Nah itu, jadi kita jangan hati-hati. Ini yang perlu tanamkan, ulah ngerasa sombong ku alat. Jangan merasa sombong dengan teknik kita tuh paling bagus, alat kita paling bagus. Tetap Pak, karena ini kurban. Ketawaduan penting, kita tetap berlindung kepada Allah. Saya rada regret, tenang sapi Bali mah, orang semoga alat ngarobohkeun lah. Sok sehebat apapun sapi Bali aman, ternyata di aut-aut Pak sapi Bali eta alat ngarobohkan. Nah itu, jadi hati-hati, jangan ada kesombongan di diri kita bahwa ini metode yang paling ini. Gitu. Tetap kita merendah, kita bermohon kepada Allah, karena Allah yang
Sakhara lakukan, Allah yang menundukkan mereka. Nah, itu. Kayak Muhammad tambihan ustazan itu perpesadaan gini kan. Ya karena dan mungkin ini aslinya karena sapi nanti ayah apa pun ayah sapi nama kerawasan itu. Jadi bisa dipraktekkan. Termasuk tadi alat yang bagus, tambangnya pun usahakan ini kalau bapak nanti pegang pak narik tuh nyeri karena tangan tuh beda jing anu plastik itu lumayan ngabedol nyeri pak asli. Kalau ini lebih enak, jing lebih mengket karena sapi lebih enak. Makanya baik talinya, geboknya, bedognya termasuk tekniknya, spiritnya sama. Kita dituntut ihsan, melakukan yang terbaik buat sembelihan, karena ini bukan semata-mata membunuh sapi, tapi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Makanya ini mudah-mudahan walaupun tidak maksimal, tidak sampai gambarannya sedetail mungkin gitu, tapi mudah-mudahan minimal ada gambaran sedikit dan berani untuk bisa berubah dan berani untuk mau meningkatkan skill kita. Intinya itu mungkin gak langsung sukses pak, tapi minimal ada keinginan untuk merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan, punten bukan ngajarkan kanu ahli, ini mas sekedar berbagi dari apa yang sudah kami alami. Mohon maaf sekali lagi apa yang disampaikan boh bilih aya tutur saur teka ukur, aya basa nu kirang merenah nu matak ngagadis kana ati ngabadu kana qalbu. Mugia ageungna waquf tisadayana. Aku qouli hadza wa astaghfiru walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bapak MC. Ya, Bapak Saudara sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban. Semoga apa yang sudah kita simak bersama mendapatkan manfaat dan mempersiapkan diri untuk bisa sama-sama nanti mudah-mudahan Allah memberikan usia sampai kepada penyembelihan hewan kurban, panjang umur untuk semuanya. Demikian. Cek ya. Kita sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekali lagi memberikan tempat untuk penyelenggaraan pelatihan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kepada juga saudara sekalian sudah hadir di sini, ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sami Pak. Oh,